Alhamdulillah sehat kan? Siap. Alhamdulillah. Siap kan? Menjadi anggota dewan itu kan menjadi wakil rakyat ya. Jadi anggota dewan itu harus mampu menangkap apa yang menjadi kegelisahan dan permasalahan masyarakat secara umum. Kang Bayu apa kabar? Kabar baik, saya. Alhamdulillah, Kang Bayu. Alhamdulillah. Kang Bayu Permana, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sudah mengundang Sukabumi Update di sini. Siap. Dan sudah menerima kita di rumah Akang, di kediaman Akang. Tadi saya ngelihat ke kediaman Akang ada foto-foto peta Sungai Cicatih. Boleh diceritakan Kang, itu untuk apa Kang? Itu area riset penelitian kita. Jadi saya lagi penelitian sama teman-teman tim komunitas panjang Sungai Cicatih dari hulu sampai hilir sekitar 4,5 km. Diambil titik sampel per 3 km ada 18 titik sampel. Itu sedang kita lakukan penilaian sama survei lapangan untuk meninjau sejauh mana kondisi existing Sungai Cicatih hari ini. Nanti kita lihat hasilnya ya. Memang ada masalah apakah di Sungai Cicatih yang akhirnya jadi isu yang disoroti sama tim Akang? Ya, karena Sungai Cicatih secara umum hari ini mengalami krisis. Mengalami krisis sehingga saya bersama teman-teman komunitas terpanggil untuk mencari tahu sejauh mana kondisi existing, sejauh mana kondisi keaslian Sungai Cicatih hari ini. Itu harus kita nilai secara objektif. Nah, maka kita turunkan tim di 18 titik sampel itu untuk menilai sejauh mana kondisi Cicatih dari sisi keasliannya, kemudian kerusakannya ada berapa, kerapatan vegetasinya, kemudian kesesuaian fungsi ekologisnya dan lain sebagainya. Jadi saya baru tahu Kang, maksudnya dalam kesibukan Akang sekarang menjadi anggota Dewan DPRD periode 2024-2029 ya. Ternyata fokus di isu lingkungan juga Kang. Memang awal dari latar belakang Akang akhirnya bisa perjalanan ke anggota Dewan itu dari aktivis lingkungan ya Kang ya? Ya, saya lahir di Lewi Orok, Parung Kuda. Masa kecil saya itu yang paling membuat saya bahagia itu ketika berenang di Sungai Cicatih. Sayangnya kebahagiaan masa kecil saya tidak bisa diwariskan ke anak saya hari ini. Karena Sungai Cicatihnya udah parah sekarang. Dari sisi baku mutu airnya sudah mengkhawatirkan, banyak limbah, beracun, kemudian sedimentasi. Pokoknya lamun mandi ke Sungai Cicatih itu bersih aratel ya nama itu. Berbeda dengan zaman saya dulu waktu masih kecil gitu. Sungai Cicatih masih jernih, masih itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya, kegelisahan, sehingga merasa ada apa kok dulu Sungai Cicatih murni, bersih, bisa digunakan untuk keperluan, selain untuk keperluan pertanian juga bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi hari ini justru kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali. Ini ada apa gitu kan? Itu hasil risetnya kapan berarti Kang? Insya Allah di akhir Desember ini kita sudah dapat hasil. Ditunggu Nanti kita akan ada lokal karya. Okay. Jadi rencana di akhir Januari awal tahun kita akan ekspos hasil riset dan penelitian ini, kita akan sampaikan kepada seluruh para pemangku kepentingan, baik swasta, pemerintah, tentang temuan kita di lapangan tentang kondisi Cicatih. Ditunggu hasilnya berarti Kang. Siap. Dan jadi tadi menarik Kang, berarti memang lahir di sini ya Kang, di Parung Kuda ya. Parung Kuda. Sekolah di sini dari kecil berarti Kang. Ya, SD saya di Parung Kuda, SMP saya ke Tasik, pesantren di Cipasung, SMA balik lagi ke Sukabumi di Gunung Puyuh, Samsul Ulum, kemudian kuliah saya ke UIN Bandung. UIN Bandung. Nah, di UIN Bandung juga jadi aktivis katanya Kang di PMI ya? Ya, aktivis mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke, jadi dasar Akang akhirnya motivasi untuk masuk politik dari kegiatan aktivis ini Kang ya? Ya,
ada kontribusi pengalaman perjalanan hidup saya dulu ketika di gerakan mahasiswa. Ya, itu menjadi salah satu motivasi kayaknya harus masuk ke sistem. Masuk ke sistem. Capek demo ya. Kalau latar belakang orang tua kan emang ada di politik juga kan? Nggak ada. Orang tua saya, bapak saya supir truk, ibu saya ibu rumah tangga. Gitu. Oke. Sampai nggak ada. Teu aya turunan raja teh ya. Oke. Makanya dewan itu sama saya dibilang ada 3 kategori. Satu dewan itu ada dewan nasab. Dewan nasab itu bapaknya dewan, anaknya dewan. Kakaknya dewan, anaknya dewan itu dewan nasab. Ada juga dewan itu dewan nisob. Dia tidak punya garis keturunan dewan, tidak punya keturunan pejabat, tapi bisa jadi dewan karena nisobnya cukup, modalnya cukup gitu. Nah, Kang sebagai pendatang baru kan di Dapil 2 sendiri, ini termasuk suara terbesar, Kang. Itu boleh tuh mungkin strateginya itu gimana atau ada? Saya sendiri sebetulnya tidak mengira pencapaian suara saya bisa melebihi target gitu. Karena biasanya kan caleg itu menghadapi margin error. Kalau yang terjadi di saya justru margin surplus. Saya target itu dulu 15.000 suara, 10.000 lah, 10.000 sampai banyaknya 15.000. Tapi justru alhamdulillah raihan suaranya di luar ekspektasi sampai di 23.000 dan di luar bayangan saya gitu. Kok bisa suara sampai segitu? Soal apa tadi pertanyaannya? Strateginya seperti apa? Sebetulnya sederhana bagi saya, yaitu yang penting kita politik kehadiran ke masyarakat. Itu aja sih kuncinya. Karena masyarakat itu perlu selain masyarakat itu perlu tahu kita itu mau jadi wakil kita itu yang mana, tinggal di mana, dia bicaranya seperti apa gitu. Nah, saya waktu nyaleg masa kampanye pencalegan kemarin memanfaatkan momen-momen acara keagamaan seperti Muludan, Rajaban, karena kebetulan PKB kan. Saya di catatan saya selama kampanye kemarin itu hampir 200 lokasi Muludan atau Rajaban atau kegiatan keagamaan lainnya, Samenan misalnya gitu, yang saya hadiri. Gitu. Yang sebetulnya itu tidak populer di kalangan para caleg. Ya. Belum kejamah atau gimana mungkin strategi? Kalau rata-rata sih caleg pada males ya. Kebanyakan caleg itu males lah. Nu penting bang, kewe di akhir nggak jadi jaminan kita datang acara Muludan, Rajaban, Samenan dapat suara, nggak jadi jaminan. Kebanyakan caleg-caleg berpikirnya seperti itu. Saya justru bukan seperti itu gitu. Jadi saya sebisa mungkin saya hadiri semua undangan sampai sekarang setelah jadi juga gitu. Sekarang sudah jadi juga, dan sebelum jadi dewan juga Kang memperdayakan kabarnya pemuda di sini ya Kang ya? Ya, pemuda-pemuda masyarakat pemuda-pemuda di lingkungan itu terbatas aja sih sebetulnya. Pemberdayaan kegiatan usaha dan lain sebagainya. Usaha apa, Kang? Di sini banyak kita usaha dari pengelolaan limbah karena kan di sini ada dekat pasar. Jadi kita kasih stimulan kelompok pemuda di kampung didorong untuk ada nilai tambah lah, nilai lebih minimal mereka bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri gitu. Oke, jadi Akang sekarang dikenal sebagai pengusaha juga, berarti pengusaha yang tadi yang saya memberdayakan pemuda dalam mengolah sampah, kemudian juga jadi anggota dewan. Kabarnya juga sekarang lagi ngurus S2 Kang. Pendidikan S2 sedang proses, insya Allah doakan mudah-mudahan tahun depan bisa wisuda. Jurusan apa Kang? Manajemen pendidikan Islam. Oke, ini mengisi waktu jam waktunya gimana nih Kang? Kuliah juga, kemudian juga jadi anggota dewan gitu Kang. Sebetulnya kalau kuliah mah sebelum jadi dewan kan udah. Jadi dari 2 tahun yang lalu sudah daftar. Aturan mah sekarang udah bisa wisuda gitu. Cuman kita keburu kesibukan jadi dewan sehingga tertunda dulu gitu. Tapi insya Allah tahun depan kita tuntaskan. Support dari istri Kang, anak 2 ya Kang ya kalau saya? Anak 2, istri 1. Dukungannya seperti apa nih Kang? Sangat mendukung sekali. Terutama istri saya sudah bisa mengerti bahwa konsekuensi menjadi pejabat
publik, banyak waktu yang seharusnya bisa dihabiskan dengan keluarga secara ridho dan ikhlas digunakan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Gitu. Nah, menyoal soal mengurus kepentingan masyarakat, Kang. Kang Akang sekarang masuk juga sebagai anggota Komisi 2 ya, Kang ya? Ya, Komisi 2. Komisi 2, kemudian juga Ketua Bapemperda. Betul. Kita langsung soal masalah pertanyaan soal kedewanan ini, Kang. Soal Bapemperda ini sampai saat ini, catatan Akang berarti udah 2 bulan kan Akang jadi anggota dewan ini? Ya, 2 bulan. Agustus ya, September. Agustus, ya, 2 bulan. Di Bapemperda sendiri sekarang fokusnya apa, Kang? Kita lagi fokus menuntaskan perda-perda warisan dewan-dewan periode kemarin. Jadi ada 8 raperda yang belum sempat dituntaskan oleh periode kemarin dan itu menjadi warisan bagi periode sekarang. Alhamdulillah kemarin kita sudah rapat internal Bapemperda dengan pimpinan komisi dan mendapat persetujuan dari pimpinan komisi bahwa 8 perda warisan itu kita akan lanjutkan di 2025. Kemudian ditambah juga beberapa perda baru yang akan diusulkan. Nanti kita lihat sampai 20 November penetapan Propemperda 2025. Nah, saya sendiri secara pribadi itu memprakarsai salah satu perda, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan mata air berbasis kebudayaan daerah. Oh, berarti tentang isu lingkungan lagi nih, Kang ya? Isu lingkungan. Ya, pokoknya saya mah Dewan Lingkungan Sukabumi lah. Ya, oke, itu lagi diusulkan berarti, Kang ya? Masih digodok ya? Masih digodok. Sekarang lagi proses penyusunan naskah akademik. Naskah akademik ya. Dan itu dari usulan Komisi 2 berarti, Kang ya? Dari Bapemperda aja. Bapemperda aja. Oh iya. Nah, kalau soal Komisi 2, Kang, catatan Akang saat ini yang sudah Akang lihat ya. Betul. Dan apalagi kan Komisi 2 juga sama berhubungan dengan isu lingkungan, infrastruktur gitu, Kang. Betul. Kalau catatan saya sejauh ini ya, saya belum bisa mengambil kesimpulan secara komprehensif, mungkin masih sektoral. Tapi secara umum catatan saya hari ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi ini masih punya persoalan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jadi masih ada ego sektoral antar satuan perangkat daerah. Gitu. Misalnya antara satu dinas dengan dinas yang lainnya itu belum ada sinergitas di dalam perencanaan. Itu sudah jadi catatan ke Pak Aep kemarin, Kepala Bapeda, Bapelitbangda hari ini ya. Bapeda saya bilang harus bisa mengorkestrasi berbagai sumber daya yang ada di Kabupaten Sukabumi ini untuk pencapaian visi misi Pak Bupati dan visi misi pembangunan sesuai yang ada di RPJMD gitu. Kemarin saya minta juga, saya bilang ini kan di tahun terakhir Pak Bupati periode sekarang ya, Pak Marwan. Coba dong sampaikan laporan ke DPRD sudah sejauh mana capaian pemerintahan Pak Marwan ini mengacu pada target-target di dalam RPJMD. Jadi kita tunggu saja nanti sampai akhir tahun 2024 ini pemerintah daerah akan melaporkan hasil pencapaian pembangunan selama 5 tahun terakhir gitu. Oke, dan saya lihat kemarin juga ada agenda kunjungan-kunjungan, Kang, ke mitra kerja ya, Kang, sama perusahaan-perusahaan. Apa saja hasilnya, Kang, itu? Itu kita kunjungan kerja itu dalam rangka pengawasan ya. Untuk mengawasi sejauh mana perusahaan daerah ini ketaatannya dalam menjalankan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan. Juga kita ingin mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan ini terhadap jasa lingkungan, dokumen perizinan, kemudian pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Di momen itu saya bilang ke pihak perusahaan bahwa perusahaan itu selain mereka mencari keuntungan di Kabupaten Sukabumi, mereka punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan mereka itu benar-benar bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi kemanfaatan lah bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi umumnya, khususnya minimal yang ada di lingkungan sekitar melalui skema program tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, pertanyaan terakhir, Kang, ini soal akhirnya Kang masuk ke anggota dewan dalam hal kemanfaatan sebagai anggota dewan.
menurut Akang sendiri menjadi anggota dewan tuh seperti apa sih Mas? Menjadi anggota dewan itu kan menjadi wakil rakyat ya. Jadi anggota dewan itu harus mampu menangkap apa yang menjadi kegelisahan dan permasalahan masyarakat secara umum. Dan kemudian itu disampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian dirumuskan menjadi satu kebijakan, program yang ujungnya itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Kemudian yang kedua, karena nama dewan itu, anggota dewan itu wakil rakyat, ya harus terbuka untuk bertemu dengan rakyat. 24 jam lah bisa ditemui, bisa diajak diskusi, diajak ngobrol gitu dengan rakyat. Oke, dan ya, akhirnya Akang lebih konsen juga ke isu lingkungan tadi ya Kang. Itu yang coba diupayakan lewat Perda tadi ya Kang. Iya betul, karena kan begini, kita sedang hidup di lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja. Apa buktinya? Ketika musim hujan, banjir. Ketika musim kemarau, krisis air. Berarti dari something wrong di lingkungan kita ini kan. Karena kalau lingkungan kita baik-baik saja, dalam situasi dan kondisi apapun harusnya tidak ada yang berubah gitu. Nah karena sedang ada masalah, maka masalah ini harus kita temukan. Di mana akar persoalannya? Dan harus seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi masalah ini atau menyelesaikan masalah ini, terutama masalah lingkungan lah. Masalah lingkungan. Ya. Itu mungkin poinnya dari political will, anggaran juga Kang sama legislasi, produk legislasi. Iya betul. Saya misalnya contoh kemarin ketika rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup, saya lihat di situ ada kegiatan pelatihan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Anggarannya 7.500.000. Cek saya teh Pak Kadis, anggaran 7.500.000 untuk pendidikan lingkungan hidup mahi yang sabaraha urangeun. Ini bisa diukur nggak indikator capaian programnya gitu. Tolong dievaluasi lagi gitu. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu, yang nominal anggarannya cukup fantastis gitu. Jadi balik lagi, saya kira permasalahan lingkungan hidup ini pertama harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa ini harus ditangani oleh kita bersama. Yang kedua, betul tadi keberpihakan politik anggaran. Karena kebanyakan kan untuk Kabupaten Sukabumi anggaran ini masih banyak terserap untuk urusan infrastruktur. Harusnya ada keberlangsungan ini ya tadi ya bahasanya Kang. Iya, ada keberlanjutan. Keberlanjutan. Siap, kalau begitu Kang. Haturun pisan Sami waktunya Kang. nuhun. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga kebermanfaatan menjadi anggota dewan tetap. Amin, 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 amin. Haturun Kang. Siap. Sami nuhun.